Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gilang Wirawan. Saya dari Pariwisata B, NPM 2004-501-0079. Di sini saya akan menjelaskan dan mengkampanyekan mengenai protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini. Dikutip dari pikiranrakyat.com, tercatat pada tanggal 6 Maret 2021, ada positif COVID di Indonesia bertambah sampai dengan 5.767 kasus. Yaitu berarti jumlah kasus positif sejauh ini adalah 1.373.836 orang yang terpapar virus corona. Tetapi pada tanggal 6 Maret ada juga kasus orang yang sembuh, yaitu sekitar 6.823 orang. Yang itu berarti jumlah kasus yang sembuh adalah 1.189.510 orang. Dan juga per tanggal 16 Maret 2021 ada kasus yang meninggal dunia, yaitu sebanyak 128 orang. Yang berarti kasus meninggal dunia di Indonesia akibat COVID-19 adalah 37.154 orang. Sebelum saya menjelaskan tentang protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini, saya akan menjelaskan asal mula COVID ada di Indonesia. Dikutip dari kompas.com, pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus COVID-19 ini adalah virus yang sejenis dengan SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Sejak awal Januari, kemungkinan besar virus tersebut sudah masuk ke Indonesia, kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk Mobilitas Penduduk dan COVID-19. Saya membuat video ini pada tanggal 8 Maret 2021, dan itu berarti COVID-19 sudah hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 tahun. Padahal, kasus di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, tetapi masih ada saja orang yang tidak peduli terhadap kasus ini. Ini adalah contoh masyarakat yang layak diberi sanksi menurut saya. Karena bukan saja merugikan dirinya, sikapnya yang cuek terhadap COVID-19 ini bisa saja mengakibatkan orang sekitarnya juga terdampak virus COVID-19. Dan itu mengakibatkan COVID-19 di Indonesia akan lama selesai. Pemerintah di Indonesia pun sudah melakukan segala cara untuk menekan kasus COVID di Indonesia. Tetapi masyarakatnya masih saja tidak patuh terhadap aturan tersebut. Ya. Seharusnya kita bisa mencontoh dari negara-negara yang tercepat dalam menangani COVID ini. Dikutip dari prambosfm.com, negara yang paling cepat dalam penanganan COVID ini adalah negara Jerman. Di sini tertulis penanganan krisis Jerman dilakukan dengan cepat, efektif, dan tegas. Jerman melembagakan penutupan selama 6 minggu yang memadamkan penyebaran penyakit dengan efek yang luar biasa. Selain itu, sistem lacak atau track and trace Jerman tepat dan akurat. 6 minggu sejak Jerman mengumumkan akan mengambil langkah-langkah untuk menangani wabah tersebut, otoritas Jerman mengumumkan bahwa penyebaran virus dapat dikendalikan. Mengenali dan mencegah rantai penyakit yang menyebar melalui sistem pelacakan bersama dengan lockdown yang cepat dan serius membuahkan hasil yang baik. Meskipun Jerman termasuk 10 negara yang paling parah terpukul COVID dengan 251.000 kasus tercatat hingga akhir Agustus 2020, negara ini memiliki tingkat kematian yang rendah, yaitu 9.401 orang yang terinfeksi telah meninggal. Sebenarnya,
Di Indonesia juga pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan dan aturan-aturan yang sangat baik. Tapi kembali lagi ke masyarakatnya. Jika seusaha apapun pemerintah dalam menangani kasus COVID, jika masyarakat tidak mengikuti dan tetap egois dengan kepentingan diri sendiri, kasus ini tidak akan selesai. Di awal kasus corona ini, banyak masyarakat Indonesia yang mengeluh kekurangan dana dan hampir tidak bisa makan akibat kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah pun sadar akan hal itu, dan pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat, yaitu dengan pengiriman bansos dan penerapan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Menurut saya, penerapan ini cukup berguna untuk menstabilkan perekonomian negara maupun masyarakatnya. Dalam kasus ini, pemerintah sudah berusaha menekan kasus COVID di Indonesia semaksimal mungkin. Tetapi, dalam kasus ini kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah saja. Kita pun sebagai masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dalam menekan kasus COVID di Indonesia ini, dengan cara mengikuti penerapan 3M tersebut. Banyak dari kita yang mengidamkan kehidupan normal seperti biasanya sebelum kasus COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Tetapi menurut saya, jika masyarakatnya tidak bisa mengikuti anjuran pemerintah, tidak akan mungkin COVID akan selesai sih. Jadi, sebisa mungkin jika kita ingin kehidupan normal seperti biasanya, kita juga harus mengikuti kebijakan yang ada dengan cara penerapan 3M tadi. Saya yakin jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama, kasus COVID di Indonesia akan cepat selesai. Saran saya, jangan keseringan keluar jika tidak terlalu penting. Dan jika terpaksa keluar, harus bekerja atau ada sesuatu yang sangat mendesak, diharapkan menerapkan 3M tadi guna mencegah penularan virus COVID-19. Dan jika ada di antara kalian yang sudah terpapar virus COVID-19 ini, tetap semangat dan ikuti anjuran pemerintah, entah yang isolasi mandiri di rumah atau yang ada di Wisma Atlet. Saya yakin Indonesia tidak lama lagi akan sembuh dari COVID-19, dan kehidupan normal yang kita idam-idamkan akan segera kita rasakan lagi. Bersama kita bisa melawan COVID-19 ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.